Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana belajarnya hari ini? Ya, oke, kita lanjutin materi yang kemarin ya, berkaitan dengan ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkenalkan, nama Bapak Brilian Abadwijaya. Ya, oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin berkaitan dengan ekosistem. Ya, oke, sebelum masuk ke komponennya, saya mau coba review dulu nih materi yang sebelumnya. Ya, kalau ekosistem adalah suatu hubungan atau interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan lingkungannya atau habitatnya ya. Jadi, dalam sebuah ekosistem pasti ada sebuah bentuk timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Oke. Ya, anak-anakku, dalam ekosistem ini ada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, kita lanjut ya. Komponen ekosistem kita bagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kita masuk yang pertama dulu ya, berkaitan dengan komponen biotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang berinteraksi, namun yaitu saling mempengaruhi terhadap lingkungannya. Simpelnya, biotik itu adalah makhluk hidup. Siapa saja sih yang dikatakan makhluk hidup? Yang pertama adalah ya kita sendiri ya, manusia. Yang kedua, hewan, ada tumbuhan, ada jamur, fitoplankton, jamur, mikroorganisme dan lain-lain ya. Yang mana mereka adalah makhluk hidup ya. Yang kedua yaitu adalah abiotik. Ada biotik, ada abiotik. Nah, kalau adik-adik menemukan huruf A, biotik atau huruf A sebelum kata yang berkaitan dengan ilmiah, artinya itu berkebalikan. Ya, kalau biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup atau benda mati. Namun, walaupun dia adalah benda mati atau benda yang tidak hidup, abiotik ini adalah komponen yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Contoh, misalkan ada air, ada cahaya matahari, ada udara, ada pH, kadar garam, kelembapan, suhu, dan lain-lain yang sebenarnya itu mempengaruhi proses ekosistem. Nah, kenapa kita kenapa dia dianggap sebagai komponen, namun dia berpengaruh terhadap lingkungan? Coba contoh adik-adik seperti ini. Adik-adik butuh air kan? Air untuk apa? Untuk makan, ya, untuk minum, ya. Nah, terus habis itu adik-adik butuh udara, butuh cahaya matahari. Ya, walaupun memang benda mati, tapi benda mati ini mempengaruhi proses ekosistem. Lanjut ya. Oke. Di sini ada peran komponen ekosistem. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa bagi menjadi dua. Ada komponen ekosistem yang berada di daratan dan ekosistem yang berada di perairan. Ya, kita awali yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu adalah ini ada tumbuhan ya. Tumbuhan ini ada anak panah yang menandakan bahwasanya tumbuhan ini dimakan oleh belalang ya. Nah, belalang, setelah itu belalang dimakan sama tikus. Tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama burung elang. Nah, di sini terjadi proses peran ekosistem atau terjadinya proses peristiwa perpindahan energi melalui perpindahan makan dan dimakannya makhluk hidup. Nah, di sini tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, produsen itu apa? Produsen itu adalah makhluk hidup autotrof. Artinya apa? Artinya dia bisa membuat makanan sendiri. Ya, semua makhluk hidup autotrof itu adalah tumbuhan ya. Tumbuhan salah satunya dia berperan untuk menghasilkan makanan ya. Hasil makanan yang dihasilkan itu melalui proses fotosintesis. Lalu setelah itu dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini berperan sebagai herbivora. Herbivora atau kelompok makhluk hidup yang makan tumbuhan. Nah, setelah itu belalang ini akan dimakan sama siapa nih? Sama si tikus ya. Terus berperan sebagai karnivora. Ya. Nah,
kelewat ya. Tadi ada belalang. Belalang itu kan artinya dia memakan ya. Nah, kalau memakan artinya dia berperan sebagai konsumen. Artinya apa? Artinya konsumen itu adalah makhluk hidup yang mana dia akan memakan organisme lain gitu. Kayak tumbuhan dimakan sama belalang dimakan sama tikus dimakan sama ular dimakan sama elang. Nah, semakin tinggi tingkatannya maka semakin kompleks komponen ekosistemnya. Artinya paling atas itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tersier atau kuartener, yang berperan sebagai konsumen puncak. Nah, konsumen puncak di sini artinya kalau bisa dibilang dia adalah makhluk hidup predator ya. Artinya dia makhluk yang sangat luas di tempat tersebut. Ya, ini sama saja, namun bedanya ini makhluk hidup yang ada di akuatik atau di perair. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua ada komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup namun mempengaruhi terhadap lingkungan. Yang pertama ada air. Air kita bisa pakai kita siram-siram tanaman ya. Tanaman juga butuh air untuk melakukan proses fotosintesis. Setelah itu kita juga butuh matahari. Ya, matahari juga berperan penting ya. Selain untuk membantu proses fotosintesis ya, adik-adik juga biasanya di rumah ya bantu-bantu orang tua. Kalau misalkan cuci baju kan kita butuh cahaya matahari ya sebagai alternatif kalau misalkan kita nggak ada untuk mengering ya. Lalu setelah itu ada udara nih. Udara juga berperan penting dalam proses kehidupannya. Karena ada tanah ya. Oke, selain itu selanjutnya ada komponen biotiknya. Nah, ini komponen biotik ini saya jelasin ulang ya. Ada komponen biotik artinya makhluk hidup yang berinteraksi, namun dia mempengaruhi lingkungan. Contoh di sini ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, kita bahas satu persatu ya, adik-adik. Nah, yang pertama ada produsen nih. Ya, produsen itu adalah organisme yang membuat makanannya sendiri atau makhluk hidup autotrof. Autotrof artinya dia membuat makanan sendiri. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis, di mana makhluk hidup produsen ini membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat. Nah, di sini ada skemanya nih. Nah, makhluk hidup produsen ya, tumbuhan ya, salah satu contohnya. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan air dan juga matahari. Nah, setelah itu akan diproduksi melalui proses fotosintesis dan dibantu oleh jaringan vaskuler xilem dan flume, lalu akan dialirkan oleh ke seluruh tumbuhan menghasilkan oksigen dan karbohidrat seperti itu ya. Lanjut. Yang kedua yaitu ada konsumen. Nah, kalau konsumen di sini adalah organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya. Artinya apa? Artinya konsumen ini ada proses di mana makan dan dimakannya makhluk hidup. Nah, di mana kalau konsumen itu adalah makhluk hidup heterotrof. Kalau tadi kan produsen itu adalah autotrof. Nah, kalau konsumen itu adalah organisme heterotrof. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri atau bergantung kepada makhluk hidup lain seperti itu. Nah, konsumen ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora. Nah, herbivora ini kelompok makhluk hidup atau kelompok hewan yang mana kelompok ini jenis makanannya itu tumbuh-tumbuhan ya. Yang kedua yaitu ada karnivora. Nah, kelompok karnivora di sini adalah kelompok makhluk hidup yang makan daging. Nah, biasanya kelompok karnivora itu salah satu ciri khasnya dia mempunyai gigi taring yang tajam. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya dia bisa mencacah daging-daging supaya bisa lembut dan bisa dicerna oleh makhluk hidup. Nah, terakhir ada omnivora. Nah, omnivora di sini adalah makhluk hidup yang mampu di mana kelompoknya itu memakan tumbuhan dan
makan daging ya, seperti itu. Oke, kita lanjut nih adik-adik di slide yang terakhir. Nah, yang terakhir ada pengurai. Nah, pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup organisme lain. Nah, pengurai ini biasa sebutannya adalah decomposer. Ya, artinya decomposer itu adalah pengurai. Nah, makhluk hidup itu kan pasti ketika dia sudah tua atau sudah melampaui usianya, biasanya dia akan mati kan. Ya, mati di sini dia akan terurai. Nah, dia menjadi tulang-tulang ya. Nah, di sini seperti contoh-contohnya ada jamur, ada tumbuhan, ada apel ya, pohon apel yang tadinya ini warnanya sebenarnya kan warna putih kuningan gitu ya, tapi kok makin lama makin coklat. Nah, ini ada proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri pada saat proses penguraian. Nah, ini ada bangkai nih. Nah, ini kan tinggal tulangnya aja ya. Nah, tulang-tulang ini tadinya kan ada dagingnya. Nah, daging-dagingnya ini sudah diuraikan oleh makhluk hidup decomposer. Gitu, adik-adik paham ya sampai sini? Ya, kita ulangin lagi ya. Tadi yang pertama ada makhluk hidup, komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada komponen ekosistem biotik dan abiotik. Kalau biotik itu adalah makhluk hidup dan abiotik itu adalah benda mati. Tadi kita bagi lagi tuh jadi dua. Kalau makhluk hidup ada tiga ya biotiknya. Ada produsen, ada konsumen, dan ada decomposer ya. Nah, produsen itu kan tadi tumbuhan. Nah, kalau misalnya masuk hidup berarti ada tiga tuh kelompoknya. Secara dibedakan makanannya, misalkan ada herbivora, carnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir ada pengurai. Gitu ya adik-adik. Jangan lupa dikerjakan lembar kerjanya. Nanti lembar kerjanya akan terlampir di komentar ya. Oke, semoga sehat selalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.